Halo adik-adik, selamat pagi. Komisi Anak GKI Tegal mempersembahkan Sekolah Minggu Online. Ikutin yuk tata tertibnya. Yang pertama, duduklah dengan rapi. 2. Berpakaian yang sopan. 3. Bernyanyilah dengan gembira. 4. Bertepuk tangan dengan semangat. 5. Berdoa dengan sungguh-sungguh. 6. Mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. 7. Jangan sambil makan dan minum ya. Dan sekolah minggu didampingi papa dan mama. Selamat bersekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Andri. Adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap ya? Kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Allah Itu Baik. Kita akan menyanyikan lagu ini dengan sukacita, karena kita mau bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah kita alami, semua kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan dalam kehidupan kita hingga saat ini. Kita bersukacita karena kita punya Allah yang luar biasa. Benar nggak sih adik-adik Allah itu baik? Ketika adik-adik sedang sakit, ketika adik-adik sedang ada masalah,
Apakah adik-adik masih merasa bahwa Allah itu baik? Ya, sebelum kita lanjutkan ibadah sekolah minggu online pagi ini, kita akan bersama-sama memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan melalui doa. Dan yang akan memimpin doa pembukaan adalah adik kita, Sean. Silahkan, Sean. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan cerita-Mu. Tolong kami agar kami bisa memahami cerita dan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, Sean. Adik-adik, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu selalu menyertai kita dalam segala keadaan kita, baik susah ataupun senang. Tuhan yang senantiasa menyediakan apa yang kita perlukan. Kita patut bersyukur karena Yesus senantiasa menolong kita. Nah, sekarang kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Duduk Senang, Berdiri Senang. Diikuti ya gerakannya. Duduk senang, berdiri senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Berdiri senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Nah adik-adik, kita akan lanjutkan ibadah sekolah minggu online kita saat ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan saat ini melalui cerita yang akan disampaikan oleh Kak Iwan. Pagi ini Kak Iwan akan bercerita dengan tema percaya atau ragu. Adik-adik pasti penasaran nih, seperti apa ya ceritanya? Tapi sebelum mendengarkan cerita dari Kak Iwan, ayo disiapkan dulu ya Alkitabnya. Sudah siap? Oke? Sebelumnya, Kak Andrea ajak adik-adik untuk siapkan hati kita dengan bersama-sama menyanyi terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk. Duduknya yang manis ya, dikunci dulu mulutnya. Dibuka lebar-lebar mata dan telinganya. Siapkan hati serta pikiran kita. Kita mau bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Silahkan Kak Iwan.
Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi sama Kak Iwan. Nah, tema untuk sekolah minggu kita pagi ini adalah percaya atau ragu. Lalu, bacaan Alkitabnya diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Yuk, kita siapkan Alkitabnya, lalu kita buka dan kita cari Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Udah ketemu? Ya, tapi sebelum membacanya dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk menyiapkan hati dan pikiran kami, karena kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, sehingga kami dapat memahaminya, kemudian kami juga melakukannya. Amin. Nah, sekarang kita mau baca bahan Alkitab. Nah, teman kalian Mia akan membacakan untuk kita semua. Silahkan Mia. 20 ayat 24 sampai 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Dia Tuhan dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Terima kasih Mia. Adik-adik, cerita sekolah minggu kita kali ini akan membahas tentang Thomas. Siapa Thomas? Ini adalah Thomas murid Yesus, bukan Thomas and Friends, si kereta api biru itu loh ya, bukan. Nah, kalau kita ingat cerita minggu lalu, ada ingat apa? Iya, pada waktu itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Nah, ternyata Thomas ini tidak ada, dia tidak hadir. Jadi dia tidak melihat Tuhan Yesus secara langsung yang sudah bangkit. Nah, inilah yang membuat Thomas itu ragu-ragu. Nah, ragu-ragu itu sebenarnya bisa juga berarti tidak percaya. Nah, kenapa Thomas tidak percaya? Karena Thomas tidak melihat Tuhan Yesus secara langsung. Nah, inilah yang membuat Thomas berkata kepada teman-temannya, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangan Yesus, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Wah. Lalu pada malam harinya, mereka kemudian berkumpul lagi. Nah, kali ini Thomas ikut berkumpul. Lalu, apa yang terjadi? Kalian tahu ya? Iya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Thomas begitu kaget dan takjub. Lalu Tuhan Yesus
mendekati Thomas dan berkata, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas sangat gembira, tapi dia juga bercampur sedih dan menyesal. Kenapa? Karena ia tidak percaya jika Tuhan Yesus itu bangkit. Nah, Thomas kemudian dia tersungkur di depan Tuhan Yesus. Dia merasa bersalah karena meragukan kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi Thomas kemudian juga menjadi sukacita. Nah, adik-adik, saat ini ya, adik-adik dan juga Kak Iwan itu tidak pernah melihat Tuhan Yesus secara fisik pakai mata kita. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Nah, walaupun banyak orang yang meragukan kebangkitan Tuhan Yesus, kalian harus tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus itu hidup dan bangkit. Nah, itulah iman. Kita percaya walaupun tidak melihat. Nah, contohnya seperti ini. Kak Iwan itu diberikan sesuatu dalam kresek hitam. Wah, katanya sih makanan di dalamnya. Nah, seandainya kalau Kak Iwan nggak percaya, maka mungkin bisa saja Kak Iwan buang kresek ini. Karena Kak Iwan nggak tahu ini makanan atau bukan. Ya, Kak Iwan buang. Tetapi kalau Kak Iwan itu percaya, maka Kak Iwan akan membawanya ke dalam, ya, ke rumah dan membukanya. Tahu apa isinya? Isinya ternyata, wah, beneran makanan. Coba kalau dibuang, waduh, Kak Iwan nggak suka cita dong. Nah, adik-adik, apa yang tidak kelihatan itu bukan berarti tidak ada. Percaya itu adalah sebuah sikap hati yang diwujudkan melalui perbuatan. Nah, kalau adik-adik percaya, maka adik-adik juga akan berjuang, berusaha, meninggalkan keraguan. Karena ketika kita percaya, maka kita akan beroleh sukacita. Nah, demikianlah cerita sekolah minggu kali ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan dengan tekun. Ya, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih Kak Iwan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Gimana adik-adik dengan cerita Kak Iwan tadi? Adik-adik mau memilih percaya atau ragu? Percaya karena melihat bukti adalah hal yang biasa. Tetapi Tuhan Yesus menghendaki kita untuk percaya sekalipun kita tidak melihat. Jadi, sekarang kakak ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Percaya Saja. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Nah, sekarang waktunya buat kita untuk memberikan persembahan. Karena kita masih beribadat secara online, adik-adik bisa memasukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop. Lalu, meminta tolong kepada mama atau papa untuk memasukkan persembahan adik-adik ke dalam kotak persembahan yang ada di depan kantor gereja. Atau,
Adik-adik bisa minta tolong mama papa untuk mentransfer persembahan adik-adik ke rekening gereja. Atau bisa juga adik-adik memberikan persembahan adik-adik melalui aplikasi uang elektronik seperti M-Banking, GoPay, OVO, Dana, Sakuku, atau yang lain. Nah, untuk mengiringi persembahan kita saat ini, kita akan menyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita. Dan yang akan memimpin doa persembahan kita adalah Lexi. Silahkan Lexi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu, sehingga kami bisa berkumpul dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, berkati persembahan kami. Semoga jadi berkat kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Lexi. Nah, sekarang tiba saat yang adik-adik tunggu-tunggu. Apa coba? Iya, benar. Aktivitas. Kak Lilis yang akan menjelaskan aktivitas apa yang akan adik-adik lakukan. Kita panggil bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kak Lilis. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu lagi di aktivitas minggu ini bersama Kak Lilis. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Iwan. Nah, adik-adik percaya nggak punya suara yang bagus? Kalau adik-adik percaya punya suara yang bagus, maka aktivitas minggu ini kita akan bernyanyi memuji Tuhan dengan lagu Percaya Saja. Seperti akan Kak Wilis contohkan berikut ini. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik bisa minta tolong papa, mama, atau kakak untuk memvideokannya. Video dikirim ke WA GKI Tegal, paling lambat hari Kamis, jam 1 siang. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih Kak Lilis untuk penjelasannya. Adik-adik, jangan lupa ya dikerjain aktivitasnya. Terus dikirim ke nomor WA GKI Tegal. Nah, tak terasa kita sudah ada di penghujung ibadat sekolah minggu online kita hari ini. Kita akan tutup ibadat sekolah minggu online kita dengan berdoa. Dan setelah berdoa kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Tiada Ku Ragu Lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan telah menyertai kami dalam ibadat sekolah minggu online pagi ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih untuk firman yang boleh kami nikmati. Berkati kami Tuhan untuk selalu percaya meskipun kami tidak melihat. Berkati kami senantiasa percaya dan mengandalkan Engkau dalam setiap langkah hidup kami.
Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya kepadamu. Berkati kami supaya kami boleh menjadi pelaku akan firman-Mu. Kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu di muka bumi ini. Berkati kami Tuhan Yesus, berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Sampai jumpa adik-adik di ibadat sekolah minggu online minggu depan. Selamat hari Minggu. Jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan
memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Mata ditata. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.